أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mahdihil lahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha hatta tuqati wa la ta'mutunna illa wa antum muslimun. Faqallallahu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu nusta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan segala kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Hendaklah kita memurnikan dalam beribadah kepadanya. Janganlah kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun sebab tidak ada sekutu baginya. Dia berdiri sendiri yang wajib kita sembah sebagai ungkapan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Bukanlah orang itu dinamakan beriman atau bertakwa sementara dirinya lalai dalam menjalankan sholat 5 kali dalam sehari semalam, yang merupakan ibadah yang utama dan pertama yang nantinya akan diperiksa di akhirat nanti. Jika sholatnya baik, maka akan menjadi baik seluruh amalnya. Namun jika sholatnya dinilai tidak baik, maka seluruh amalnya tidak dinilai baik pula. Inilah pentingnya sholat. Sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam banyak sekali, diantaranya adalah sholat 5 waktu yang merupakan penentu seseorang dalam tingkat keislamannya, karena sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan tiang agama, ibarat sebuah bangunan. Jika ia didirikan tanpa menggunakan tiang,
meskipun bangunan itu indah, megah, namun tentu saja tidak ada gunanya karena bangunan itu tidak akan berdiri dengan baik tanpa adanya tiang. Begitu pula kita dalam menjalankan agama ini. Jika kita Ramadan berpuasa, setiap musim haji mengerjakan ibadah haji, namun jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita sebagai muslim, maka apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia belaka. Sholat merupakan ibadah yang utama. Perintah sholat diperintahkan oleh Allah berbeda dengan perintah kewajiban yang lain. Ketika Allah hendak mewajibkan sholat, maka Allah memanggil Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengannya secara langsung. Keutamaan yang lain bahwa di akhirat nanti ketika pertimbangan amal, sholat merupakan amalan yang utama. Jika seseorang sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Tetapi jika sholatnya rusak, maka amalnya akan menjadi rusak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang Islam, kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu apapun keadaannya, kecuali ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Wanita sedang haid tidak diwajibkan sholat dan tidak pula untuk diwajibkan untuk mengkhodho. Orang yang sedang tertidur, ia tidak diwajibkan sholat tetapi diwajibkan untuk mengkhodhonya ketika bangun. Demikianlah di antara halangan-halangan sholat yang dibenarkan oleh syariat-syariat Islam. Selama tidak ada uzur atau halangan, seseorang diwajibkan untuk tetap menjalankan sholat. Jika tidak mampu untuk berdiri disebabkan karena sakit atau yang lain, maka boleh dijalankan dengan cara duduk. Jika tidak bisa dengan duduk karena saking parahnya penyakit, maka boleh dijalankan dengan berbaring. Jika tidak dapat mengerjakan dengan sedikit pun gerakan, maka boleh dikerjakan dengan menggunakan isyarat mata. Pokoknya selama seorang muslim itu hidup, maka kewajiban sholat masih menempel pada dirinya. Sidang Jumat yang berbahagia, demikian pentingnya menjalankan ibadah sholat. Dalam keadaan apapun, kita tetap diwajibkan untuk menegakkannya apapun yang terjadi, baik dalam suasana damai ataupun perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43. Walimus shalah wa atus zakah warkau ma'ar rokin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalam surat An-Nisa ayat 103 juga berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minin kitabam makuta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya masalah salat ini, maka saya mengajak kepada pribadi saya khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk menjalankan salat 5 waktu ini. Karena ini merupakan kewajiban yang pokok. Janganlah kita teledor dan meninggalkannya yang akan mengakibatkan dosa besar. Salat merupakan realisasi dari pengakuan kita selaku hamba-hambanya yang harus mengabdi kepadanya, yaitu Allah yang melimpahkan kita taufik, hidayah, dan ma'unah serta ridhonya. Makanan yang kita makan setiap hari, pakaian yang kita kenakan, hidup yang enak, udara yang segar, umur yang panjang, semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan menggunakan segala sarana tersebut untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Kita diberi 24 jam dalam sehari semalam, sementara beberapa waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Meskipun demikian, halnya masih banyak di antara kita yang enggan untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Padahal amalan ini merupakan amalan yang pokok yang dapat menentukan amalan-amalan yang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya
Yang pertama kali dilihat dari amal seseorang di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya ditemukan sempurna, maka diterimalah sholat itu daripadanya. Dan sekalian amalnya yang lain, dan jika ditemukan sholatnya kurang, maka ditolaklah sholat itu atasnya dan sekalian amalnya yang lain. Hadis di atas memberikan ilustrasi kepada kita bahwa dari sekian kewajiban dan amal saleh, yang paling utama dan menempati kedudukan yang tinggi adalah sholat. Salat merupakan penentu atau kunci dari seluruh amal yang saleh. Jika nanti dalam perhitungan amal sholatnya ditemukan kurang sempurna, maka sangat kecil kemungkinannya amalnya yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena seperti itu, maka wajib kita untuk mempelajari bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita harus berguru kepada orang yang mengerti tentang agama, bagaimana sholat yang baik dan benar, sehingga kita mengerjakan sholat tidak hanya ikut-ikutan saja, sedangkan kita mengetahui syarat dan rukunnya dengan jelas dan gampang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mengingat begitu pentingnya mengenai ibadah sholat ini, maka Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk memerintahkan dan mengajari anaknya untuk mengerjakan sholat. Ketika umurnya mencapai 7 tahun, jika ia hendak meninggalkan sholat, hendaklah diberi peringatan. Setelah seorang anak mencapai umur yang ke-10 tahun, kemudian ia teledor dalam melaksanakan, maka para orang tua diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memukul mereka. Tentunya memukul untuk mendidik, bukan berniat untuk menyakiti. Ketika memukul anak untuk mendidik, hendaknya menghindarkan diri dari memukul pada bagian kepala, karena itu akan membahayakan si anak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perintahlah anak-anak kalian dengan sholat di mana mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya di mana mereka telah berumur 10 tahun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami betapa penting sholat berjamaah, maka marilah kita giat melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid, musola, atau paling tidak melaksanakan berjamaah di rumah bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar diberi petunjuk untuk mengetahui mana perintahnya dan mampu melaksanakan perintahnya itu dengan baik, dan juga agar diberi petunjuk mana larangannya dan mampu meninggalkan larangannya itu dengan baik. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa kullu qawli hadza wastaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Mengenai khutbah pertama kita, marilah kita senantiasa menjadikan sholat menjadi ibadah yang paling utama dan yang paling pertama dihisab di hari akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu tasliman. Mari kita sama-sama berdoa.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya hum wal ahwat. Allahumma fir luna zunubana waliwalidina walil mu'mina yauma yakumul hisab. Rabbana taqabbal inna ka antas samiun karimun da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa yahilana min amrina rasada. Allahumma aslih ahwalil muslimina fi Filistin. Allahumma aslih ahwalil muslimina fi Filistin wa fi kulli wa makan ya zul jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.